Hai guys, Nidia balik lagi nih. Kalau kemarin Nidia udah kasih tahu soal anti-lock braking system alias ABS, dan Nidia juga udah kasih tahu kalian motor matic murah apa aja yang pakai fitur ini. Nah, gimana kalau di video kali ini Nidia kasih tahu kalian motor sport apa aja yang pakai fitur keselamatan ABS ini ya? Motor sport yang Nidia maksud di video kali ini tuh adalah motor naked auto fairing kelas 150 atau 250 cc ya. Pas Nidia cari tahu, ternyata lumayan banyak tuh yang pakai. Jadi kalian harus pantengin sampai selesai ya. Karena Nidia akan ngurutin nih dari yang mahal sampai yang termurah. Yuk kita cek ada apa aja sih 7 motor sport yang pakai ABS. Pertama, dari yang termahal di daftar ini ada Kawasaki Ninja 250 SE ABS. Kalau brand yang identik sama warna hijau satu ini memang jagoannya untuk kelas motor 250 cc ya. Nama besar Ninja juga jangan dianggap remeh tuh. Ninja 250 yang Nidia maksud ini adalah versi yang paling baru ya. Ninja ini dirilis pada tahun 2017 lalu dan sampai sekarang masih menguasai pasar motor fairing 250 cc 2 silinder loh. Gokil! Ninja ini pakai mesin 249 cc 2 silinder yang bisa ngasilin tenaga sebesar 38,21 daya kuda di 12.500 rpm dan torsi 23,5 Nm di 10.000 rpm. Untuk sekarang Ninja 250 ini selain ada yang edisi spesial, edisi ABS, juga ada edisi yang pakai smart key loh, alias pakai sistem keyless gitu. Tapi kalau kalian gak pengen beli Ninja yang pakai ABS, ada kok Ninja 250 biasa yang dijual lebih murah pastinya. Untuk harga lengkap yang versi ABS, Nidia tunjukin di sini ini ya. Kedua, ada rival beratnya Ninja saat ini nih, yaitu Honda CBR 250RR. Kalau motor ini sih dirilis di pasar Indonesia pada tahun 2016 lalu, dan Indonesia ini jadi tempat global launch-nya loh. Keren kan? Mesin yang digendong sama Honda CBR 250RR ini adalah mesin 249,7 cc yang punya tenaga maksimal mirip sama Ninja 250 nih. Tenaganya dapat di angka 38,21 daya kuda di 12.500 rpm, dan torsi 23,3 Nm di 11.000 rpm. Selain mesinnya yang bertenaga, yang asik dari motor ini tuh, doi udah pakai fitur throttle by wire yang ada mode berkendaranya. Wih, jadi kayak moge ya. Untuk menghentikan tenaganya yang gede, Honda ngasih fitur ABS nih di motor ini. Tapi kalau kalian merasa nggak butuh fiturnya, ada kok dijual versi standarnya. Kalau yang ABS sih harga termurahnya itu di 72 jutaan aja. Tapi cek di sini ini deh untuk harga lengkapnya. Ketiga, masih dari brand asal Jepang, ada Yamaha R25. Nah, kalau motor ini tuh motor 250cc 2 silinder fairing yang harganya lebih bersahabat ketimbang dua motor tadi nih. Yamaha R25 yang Nidia maksud di sini adalah R25 generasi kedua ya. R25 ini tuh meluncur di Indonesia di tahun 2018 lalu. Tapi saat itu rilis sebagai model year 2019 ya. Nah, di generasi kedua ini, mesin R25 pakai mesin baru nih, yang punya tenaga sebesar 35,53 daya kuda di 12.000 rpm, dan torsi 23,6 di 10.000 rpm. Tenaga segitu sih memang bukan yang teristimewa di kelasnya ya. Tapi asiknya R25 ini selain punya fitur keselamatan ABS, juga udah pakai shock depan upside down dan instrumen cluster yang full digital loh. Udah gitu, desainnya juga agresif banget. Kalau kalian mau beli, harga resminya yang Nidia pantau sih R25 versi ABS ini dijual seharga 68 jutaan aja nih. Mantul kan? Keempat, kita geser ke brand asal Eropa nih, yaitu KTM Duke 250. Motor yang mereknya berasal dari Austria ini memang yang dijual di pasar Indonesia sekarang tuh nggak langsung didatangkan dari Eropa sana, tapi motor rakitan India. Makanya harganya bisa lebih murah. Nah, ngomongin soal Duke 250 ini nih, motor ini diperkenalkan pada tahun 2017 lalu di Indonesia. Modelnya tuh sangar banget, mirip kayak Super Duke gitu. Nah, di balik modelnya yang sangar ini, doi menggendong mesin 250cc 1 silinder yang bisa ngeluarin tenaga maksimal sebesar 29,58 daya kuda di 9.000 rpm dan torsi 24 Nm di 7.000 rpm. Yang asiknya nih, selain pakai ABS, perangkat pengereman dari KTM Duke 250 ini digarap sama Bybre loh, yang katanya anak perusahaan dari Brembo. Gokil ya. Nah, untuk harga, motor yang identik sama warna oranye ini dijual seharga 51 jutaan aja nih, tepatnya 51.900.000 rupiah. Kelima dan terakhir
di kelas 250cc ada Benelli Leoncino 250. Nah, kalau motor satu ini tuh belum lama ini nih diluncurkan di Indonesia, tepatnya di tahun 2019 lalu. Saat itu nih dia inget tuh diluncurkannya di event Gias, bersamaan sama diluncurkannya Benelli 502C. Sekilas Leoncino 250 ini tuh mirip sama Ducati Scrambler gak sih? Siluetnya dari samping tuh rasanya mirip deh. Leoncino 250 ini dari namanya kita tahu kalau dia pakai mesin 250cc ya. Mesinnya ini silinder tunggal yang diklaim sama Benelli bisa ngasilin tenaga sebesar 24,80 daya kuda di 9.500 rpm dan torsi 21 Nm di 7.500 rpm. Iya, selain ada fitur ABS, Leoncino 250 ini pakai instrumen cluster yang full digital, sok depan upside down, dan headlamp yang tampilannya futuristis banget. Nah, Leoncino 250 ini cuma dijual satu versi ya, jadi nggak ada versi non-ABS-nya. Nih dia cek sih harganya 50.200.000 aja tuh. Keenam, sekarang kita masuk nih ke motor sport kelas 150cc, yaitu Honda CBR 150R. Nah, kalau ini sih adiknya Honda CBR 250RR ya. Tagline yang dikasih Honda di motor ini juga sama-sama total control nih. Iya, Honda CBR 150R ini dikenal juga dengan CBR berkode K45G. Motor ini tuh diluncurkan ke Indonesia pada tahun 2016 lalu dan udah diproduksi dalam negeri nih, alias CKD. Kalau dulu kan CBR 150 itu sempat banyak juga yang versi CBU Thailand tuh. CBR 150R ini dari namanya kita tahu kalau doi pakai mesin 150cc. Mesinnya itu diklaim sama Honda bisa ngasilin tenaga sebesar 16,89 daya kuda di 9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm di 7.000 rpm. Yang keren dari motor ini tuh, selain udah pakai ABS, motor ini juga ada fitur keselamatan lain yang disebut Emergency Stop Signal. Jadi, sederhananya pas kita ngerem mendadak, lampu hazard belakang akan nyala dan ngasih kode untuk kendaraan di belakang kita. Keren kan? CBR 150R ini ternyata dijual dalam beragam pilihan warna dan livery. Harganya juga beragam banget. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya, nih cek sini ini ya. Terakhir dan yang termurah di daftar ini ada Suzuki GSX-R 150 ABS. Wih, ini nih motor sport 30 jutaan yang Nidia maksud. Kalau menurut Nidia worth to buy deh. Tapi nanti Nidia kasih tahu harganya ya. Nidia mau ceritain tentang motor ini dulu. Suzuki GSX-R 150 ini pertama kali meluncur di Indonesia pada November 2016 lalu. Tapi untuk yang versi ABS ini baru keluar 2 tahun setelahnya ya, tepatnya di tahun 2018. Mesin yang dipakai sama Suzuki GSX-R 150 ini termasuk yang paling bertenaga di kelasnya loh. Mesin 150cc-nya itu diklaim bisa ngasilin tenaga sebesar 18,90 daya kuda di 10.500 rpm. Udah gitu, torsinya bisa sampai 14 Nm di 9.000 rpm. Ngacir ya! Selain ada fitur ABS-nya, GSX-R 150 ABS ini tuh juga dilengkapi sama fitur keyless loh. Jadi canggih deh! Ya, kemarin di Jepang sih udah ada Suzuki GSX-R 125 versi livery Suzuki Racing Team di Suzuki yang warnanya kombinasi biru dan abu-abu gitu. Keren deh! Semoga cepat masuk ke Indonesia ya. Nah, tadi kan dia bilang harganya yang paling murah dan cuma 30 jutaan aja. Harga pasnya untuk Suzuki GSX-R 150 ABS ini di Rp34.600.000. Nah, itu dia tadi 7 motor sport naked dan fairing kelas 150 sampai 250cc termurah yang udah pakai fitur ABS. Gimana? Ada nggak yang jadi pilihan kalian? Atau jangan-jangan kalian udah punya ya? Coba kasih tahu Nida di kolom komentar ya. Terus habis komen jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella.